Perkenalkan, saya Sari Apriaspi dengan NIM 220304138 kelas 6 Rek AM JT3 mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Di sini saya akan membahas tentang penjelasan koperasi dan UMKM. Yang pertama ada pengertian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Koperasi berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan mensejahterakan anggota dan membangun tatanan perekonomian nasional secara bersama-sama. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah kegiatan usaha yang dijalankan oleh individu, kelompok, rumah tangga, atau badan usaha kecil dengan skala usaha relatif kecil. UMKM itu sendiri berperan besar dalam perekonomian Indonesia karena mampu membuka lapangan kerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua ada peran koperasi terhadap UMKM. Yang pertama ada mendapatkan modal usaha. Koperasi menjadi sumber modal yang lebih mudah diakses oleh UMKM dibandingkan bank, karena persyaratan lebih ringan. Yang kedua ada pelatihan dan pendidikan usaha. Koperasi memberikan pelatihan dan keterampilan dan manajemen usaha kepada anggota UMKM sehingga mereka dapat mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Yang ketiga ada memenuhi kebutuhan masyarakat. Koperasi menyediakan kebutuhan pokok dan alat produksi dengan harga yang terjangkau, membantu UMKM dan masyarakat sekitar untuk mendapatkan barang dengan biaya yang lebih murah. Yang terakhir ada memajukan perekonomian nasional. Dengan memberdayakan UMKM dan masyarakat melalui koperasi, perekonomian nasional dapat tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan. Yang ketiga ada prinsip-prinsip koperasi. Menurut International Cooperative Alliance atau ICA, prinsip koperasi meliputi yang pertama ada keanggotaan terbuka dan sukarela, yang kedua ada pengendalian secara demokratis oleh anggota, yang ketiga ada partisipasi ekonomi anggota, keempat ada otonomi dan kebebasan, kelima ada pelatihan, pendidikan dan informasi, keenam ada kerjasama antar koperasi, terakhir ada kepedulian terhadap komunitas. Yang keempat ada tujuan koperasi, yang meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, mendorong pembangunan ekonomi rakyat, menjadi penyeimbang antara sektor usaha besar dan kecil. Yang kelima ada jenis-jenis koperasi. Yang pertama ada koperasi konsumen yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari bagi anggota. Yang kedua ada koperasi produsen yang mendukung proses produksi anggotanya. Yang ketiga ada koperasi simpan pinjam yang memberikan layanan keuangan seperti tabungan dan kredit. Keempat, ada koperasi jasa yang menyediakan berbagai jasa seperti transportasi, listrik, dan lain-lain. Ada fungsi dan peran UMKM. Yang pertama, ada penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Kedua, ada menjadi penopang perekonomian daerah. Ketiga, ada mendorong inovasi produk lokal. Keempat, ada memberi kesempatan wirausaha kepada masyarakat kecil. Kelima, ada menjaga stabilitas ekonomi saat krisis. Yang keenam ada dukungan pemerintah terhadap UMKM. Yang pertama ada kredit usaha rakyat atau KUR. Yang kedua ada program pelatihan dan inkubasi usaha. Ketiga ada sertifikasi halal, NIB dan legalitas usaha gratis. Keempat ada digitalisasi UMKM melalui e-commerce. Kesimpulannya, koperasi dan UMKM adalah dua entitas yang berbeda namun saling melengkapi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Koperasi berperan sebagai wadah bersama yang memberikan modal, pelatihan, dan dukungan lain bagi UMKM agar usaha kecil dan menengah dapat tumbuh dan berkembang, sehingga berkontribusi pada kesejahteraan anggota dan masyarakat luas. Contoh studi kasus koperasi dan UMKM di desa. Di sebuah desa di Jawa Tengah, terdapat koperasi simpan pinjam yang anggotanya adalah para pelaku UMKM seperti pengrajin batik dan petani. Koperasi ini memberikan simpan modal usaha dengan bunga rendah dan pelatihan manajemen usaha. Berkat dukungan koperasi, para pelaku UMKM mampu meningkatkan produksi dan kualitas produk, sehingga omset mereka meningkat dan mampu bersaing di pasar lokal maupun nasional. Koperasi juga membantu menyediakan bahan baku dengan harga lebih murah, sehingga biaya produksi UMKM menurun. Hasilnya, kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UMKM di desa tersebut meningkat, menciptakan efek positif terhadap perekonomian desa secara keseluruhan. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana koperasi dan UMKM saling mendukung dan memberdayakan ekonomi masyarakat secara bersama-sama. Baik, itu saja penjelasan tentang koperasi dan UMKM. Terima kasih.